Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fandi. Saya hari ini nggak mau bahas analisa teknikal teman-teman ya. Saya mau eh nyari-nyari koin yang potensi nih buat next bularan Bitcoin besok. Apa aja sih altcoin yang cocok di hold buat jangka panjang? Yang market cap pertama ya, yang market capnya kecil, yang low market cap lah. Tapi fundamental terus projectnya jalan. Saya udah sempet cari-cari uh, altcoin yang ini pandang saya teman-teman ya, buat referensi aja yang mungkin bisa ini uh, meledak di tahun 2023 sampai 25. Kita nggak tahu kapan meledaknya dia, kapan mereka uh, mulai bularan juga. Mungkin ketika ini rata-rata koin yang ngikutin grafiknya Bitcoin kuat teman-teman. Ketika Bitcoin ngedam mereka ikut, ketika Bitcoin ngepam mereka ikut naik tinggi-tinggi lah ibaratnya gitu. Oke, yang pertama ini ada Silika teman-teman. Silika di sini dia nomor 80 versi coin market cap teman-teman ya. Dia sekarang di harga 0,03157 dolar. Untuk Silika sendiri ini saya sudah sering pakai. Dia ini projectnya blockchain teman-teman. Tapi isunya sih dia mau bikin metaverse ya, Silverse. Blockchainnya lumayan sih teman-teman, lumayan cepat. Saya sering kirim pakai Silika ini. Untuk kapitalisasi pasarnya dia 420 juta teman-teman. Ini yang versi yang aneh teman, versi dolarnya ya. Kapitalisasi pasarnya 420 juta. Untuk supply maksimalnya 21 miliar, supply totalnya 16,60 miliar, yang beredar 13,31 miliar. Dia sudah terdaftar di exchange besar-besar teman-teman. Ada Binance, ada BingX, Upbit, OKX, Bybit, AX. Terserah teman-teman sih mau beli di mana. Untuk next kita mau bahas Stellar Lumen. Nah, Stellar Lumen ini juga ini yang blockchain sering saya pakai juga karena dia fee-nya paling murah ya menurut saya teman-teman ya. Untuk saat ini cuma 0,01 gak salah, cuman 100 rupiah teman-teman. Kalau di rupiah ini tuh fee-nya dia buat ngirim ke exchange lain. Tapi untuk speednya dia gak terlalu kenceng sih teman-teman. Beda sama Silika tadi ya. Silika kenceng, fitur swingnya gak terlalu mahal juga. Saya kenapa kok suka bahas koin-koin berfundamental blockchain ini karena dia untuk next bularan bakal sering dipakai teman-teman untuk transaksi kayak mereka mau mindahin aset mereka ke dari satu exchange ke exchange lain. Pasti mereka ini butuh blockchain yang murah terus cepat pastikan ya, biasanya gitu. Jadi untuk jalur transaksinya lebih tinggi lah, dan untuk kapitalisasi pasarnya besok kemungkinan bisa lebih tinggi lagi dari sekarang. Oke, untuk harganya dia sekarang di 0,1074 dolar teman-teman. Untuk maaf, dia sekarang nomor 26 versi coin market cap teman-teman ya. Untuk supply-nya dia 50 miliar teman-teman, 50 billion. Untuk kapitalisasi pasarnya dia 2 billion, 2,7 billion. Untuk yang supply yang beredar baru setengah teman-teman. Ini yang bikin was-was sih. Karena ketika developer butuh pendanaan untuk merealisasikan
projectnya dia kan pasti kan itu kan butuh ngelepas token yang mereka punya. Untuk next Stellar Lumen, kita ke Hadena. Hadena ini menurut saya juga recommended banget teman-teman, karena dia projectnya jalan, dia juga disupport sama Samsung, terus fundamentalnya juga bagus teman-teman. Dia kayak mengoreksi ini blockchain dari platform-platform kayak Spitalia, Zilliqa mau menganalisa blockchain, dia mau meningkatkan kecepatan. Dia ini blockchain Hashgraph teman-teman. Berarti buat evaluasi lah ibaratnya dia. Kayak konsultannya blockchain juga dia nih. Untuk sekarang dia di harga $0,05744 teman-teman per tokennya. Untuk kapitalisasi pasarnya 1,3 billion. Untuk supply maksimalnya 50 billion. Supply totalnya 50 billion ya teman-teman ya. Yang beredar 22,96 billion. Untuk rankingnya dia sekarang berada di ranking 38. Ini saya udah tertarik dari bulan November kemarin teman-teman. Pengen ngehold, cuman banyak isu yang kalau dari Januari itu bakal bearish year, kan siklus 4 tahunan Bitcoin. Banyak yang bilang kalau udah gak ada. Cuman ya masih WNS sih teman-teman. Wait and see, ternyata masih ada. Dan diakhiri dengan double top kemarin ini bulan November itu. Double top di time frame weekly teman-teman. Gimana? Udah pasti rontok lah kan ya. Double top di time frame weekly, bayangin. Terus untuk next saya mau bahas nih Everscale. Everscale ini menurut saya terlalu high risk banget teman-teman ya, karena dia pertama berada di 249 versi current market cap, sama price saja rankingnya masih tinggi price teman-teman untuk kapitalisasi pasarnya. Si Everscale ini sekarang kapitalisasi pasarnya 92,500 million, belum sampai 1 billion teman-teman. Masih jauh 1 billionnya. Bisa, kalau 1 billion dia bisa kill 10 sih teman-teman. Untuk harganya sekarang dia di 0,075. Menariknya dia ini projectnya banyak digoreng teman-teman. Lagi banyak digoreng. Terus supply-nya nggak terlalu banyak teman-teman. Cuma 2 miliar. Yang beredar sudah 1,2 miliar. Jadi setengah lebih yang udah beredar ya. Harga terendahnya dia di 0,073. Harga tertingginya dia waktu ICO itu 1,7 teman-teman. Terus longsor mungkin ya itu tadi developer jualan koin mungkin ya buat jalanin project dia, buat pendanaan. Dia ini layer 1 proof of stake blockchain network generasi kelima teman-teman. Nextnya, kalau teman-teman pengen penasaran sama fundamental coin tersebut, bisa dior sendiri teman-teman ya, ke website mereka, bisa baca-baca sendiri. Karena waktu yang terbatas, biar durasi juga nggak terlalu lama, kita persingkat aja teman-teman. Nextnya kita bahas
Polygon. Polygon ini pasti udah gak anuan ya, gak asing sama koin ini, Matic Polygon. Layer kedua dari Ethereum. Fundamentalnya bagus sih teman-teman, apalagi lagi sekarang dia disupport sama Disneyland. Dia sekarang nomor 13 versi coin market cap. Terus kapitalisasi pasarnya dia 6 billion, 6,5 billion. Supply maksimalnya 10 miliar. Supply totalnya 10 miliar. Yang beredar 8,73 miliar. Harga terendahnya di 0,003. Sorry teman-teman. Harga tertingginya di 2,923. Dia ini layer kedua dari Ethereum teman-teman ya, kalau belum yang tahu. Ini juga ini buat punya OpenSea dia teman-teman. OpenSea kan ini kan kalau nggak salah ini bisa beli pakai Matic teman-teman. Selain Ethereum, Matic juga ada anunya, bisa pakai Matic. Ini buat solusi buat mungkin yang gas fee-nya apa? Gas fee dari blockchain yang terlalu mahal itu ya, yang Ethereum kan mahal. Ini dia bikin layer keduanya yang mencari solusinya yang agak murah lah ibaratnya. Tapi kalau dibilang murah nggak murah sih teman-teman, masih lebih murah Silika terus Stellar Lumens tadi. Silika juga bagus tuh, kencang blockchainnya, saya sering pakai Silika. Kalau sing yang pengen paling murah sih SLM teman-teman, Stellar Lumens itu kan, itu paling murah itu, cuma 0,01 XLM, itu sekitar 10 atau 100 rupiah gitu teman-teman fee-nya itu buat kirim-kirim ke exchange. Oke, itu aja untuk sementara rekomendasi token yang layak di hold buat next buluran Bitcoin tahun depan. Untuk kita mau bikin part 2-nya teman-teman ya. Kita bahas koin micin yang layak di hold buat jangka panjang lah ya, buat next buluran Bitcoin tahun depan. Ya semoga aja Bitcoin tahun depan buluran teman-teman ya. Karena kita nggak tahu Bitcoin sampai kapan koreksinya. Karena dari data history teman-teman ya, yang saya lihat itu 2020 maaf ini koreksi kalau salah ya, itu Bitcoin tahun 2014 itu bottomnya itu di bulan awal tahun teman-teman, pertengahan Januari. Nah setelah itu ketika bearish year teman-teman ya, terus bearish year keduanya dia itu di tahun 2018 itu bottomnya di bulan Desember. Nah untuk bearish year ketiga ini kita nggak tahu bottomnya bulan apa dan di harga berapa, atau sudah bottom kita nggak tahu kan ya. Ya semoga aja kita Bitcoin lekas selesai lah teman-teman untuk urusan dia di bearish year ini. Jadi biar kita bisa trading dengan santai dan ya. Karena kalau mau masuk spot sekarang juga takut itu teman-teman, tiba-tiba Bitcoin koreksi lebih dalam lagi. Aslinya sih aman sih teman-teman, karena dia kan terakhir kan 80% teman-teman ya di tahun 2018 itu. Sekarang dia udah sekitar 75%, 74,8% lah. Dari histori dia 2014 itu kan 90% teman-teman, hampir 90%. Terus 2018 dia turun jadi 80%. Untuk tahun 2022 ini nggak tahu sampai berapa persen. Semoga aja cukup 75% teman-teman ya, biar gak lama-lama gitu kita nunggunya.
buat next bulannya dia. Oke, gitu aja teman-teman untuk bahas-bahas koin-koin altcoin yang berpotensi lah ibaratnya. Untuk next video kita mau bahas koin micin teman-teman ya, koin micin yang layak di hold buat next bulurannya Bitcoin. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banyak and see you.